Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua dosen pendamping ya. Jadi ada Pak Arsito yang ada di kampus 605, kemudian Pak Nur Rahman yang ada di kampus Siliwangi, dan juga Pak Chandra yang ada di kampus Ungaran. Oke, jadi seperti biasa di Jumat malam kita ketemu di mata kuliah pemrograman mobile ya. Dimana ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Jadi nanti hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Jadi pembahasan kita sebelumnya itu kan sudah sampai di praktikum keempat ya. Itu praktikum keempat, di situ kemarin kita ada takbar ya. Nah ini ya, jadi kita kemarin sudah membuat satu halaman yang berisi 4 halaman di dalam satu pik. Jadi dengan menggunakan fasilitas tabbar atau widget tabbar. Nah kemudian untuk pertemuan kali ini, jadi nanti saya akan menambahkan sedikit ya, jadi sedikit materi yaitu berkaitan dengan widget untuk memperbarui tampilan ya. Jadi sebelum saya bukakan materinya, jadi saya berikan contoh kasus dulu aja ya. Jadi kan kemarin kita sudah membuat ini ya. Jadi biar saya tidak kebanyakan kelas ya. Jadi pertemuan kali ini nanti saya perbarui aja tampilan yang ada di sini ya. Jadi sebagai contoh nanti saya ambil halaman headset ya. Nah, jadi di halaman headset di sini, ini kan kemarin kita cuma punya 2 widget ya, yaitu tag dan juga icon. Jadi kalau misalkan ini saya copy, saya duplikat ya, saya paste, saya simpan dulu. Oke, ini masih aman ya tampilannya ya. Kemudian saya duplikat lagi. Kemudian saya duplikat lagi. Ini kan sebenarnya sudah penuh ya, jadi nggak ada space lagi untuk menampilkan objek. Nah ini ya, jadi kalau misalkan ini sudah penuh, jadi kan nanti dia akan menampilkan error ya, yaitu errornya itu adalah overflow. Jadi objek yang kita buat itu terlalu besar ya. Jadi direction vertikalnya di sini dikatakan itu terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita tanpa tabbar, di sini nanti di tampilan itu akan ditampilkan yaitu overflow. Jadi overflow itu berarti desain yang kita buat itu melebihi ukuran layar. Jadi sehingga objeknya itu tidak bisa ditampilkan dengan sempurna. Nah ini ya. Jadi ini kadang bisa, kadang enggak, tapi kan ini enggak normal. Jadi ini tidak bisa kita scroll. Nah, jadi ada satu widget yang mungkin ini cukup ampuh ya. Jadi meskipun kegunaannya itu bukan untuk kegunaan utama itu bukan untuk ini, tapi itu bisa kita gunakan sebagai alternatif. Jadi ketika kita membuat sebuah halamannya itu terlalu panjang atau terlalu lebar ya, entah itu secara vertikal atau horizontal, itu sebenarnya ada widget yang bisa kita gunakan yaitu slide bar ya. Jadi slide bar itu nanti kita bisa menggunakan vertikal ataupun horizontal. Nah, namun untuk pembahasan kita hari ini, jadi saya menambahkan materinya itu bukan terkait slide bar dulu, tapi terkait di praktikum 5 ya, yaitu pembahasannya itu nanti adalah list view. Jadi nanti kita akan menggunakan list view untuk mengatasi tampilan objek yang terlalu panjang ya, ke bawah ya. Nah untuk yang horizontal itu pembahasan nanti di pertemuan yang lain. Jadi sebagai contoh ini kan objeknya terlalu banyak ya, jadi sehingga dia tidak bisa ditampilkan dengan sempurna. Nah ini kan jadi dia sifatnya itu overflow.
Jadi ketika ada kasus seperti ini, itu ada cara ampuh yang bisa kita gunakan ya. Namun ini cuma alternatif, tapi bisa kita gunakan dengan sempurna ya. Jadi ini misalkan saya cut dulu lah. Ini ya, saya cut di sini ya. Ini saya cut dulu. Nah, ini kita bungkus saja menggunakan list view. Jadi ada yang namanya list view. Nah, kemudian list view itu memiliki anak ya, atau children ya. Nah, anaknya berarti nanti kita oh bentar, sorry, salah ini. Jadi yang kita bungkus itu dari kolomnya ya. Jadi kolom itu kita bungkus. Jadi isi dari kolom beserta isinya ini yang kita bungkus dengan list view. Jadi ini dari mulai kolom sampai penutupan kolom ya. Ini saya cut dulu. Saya cut, kemudian di dalam center sini saya gunakan list view dulu. List view, kemudian saya gunakan children, kemudian saya paste di sini ya. Jadi list view, kemudian di dalam list view itu nanti akan ditambahkan kolom, karena kita menyusun objeknya itu secara vertikal ya. Oke, saya simpan. Nah, kita lihat perbedaan hasilnya. Nah, ini ya. Ini ketika kita menggunakan list view. Jadi secara otomatis di tampilan layar itu nanti ada slide bar vertikalnya. Jadi bisa kita scroll ke atas maupun ke bawah. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan objek lagi, tag ya. Ini saya duplikat lagi ya. Duplikat 3 lagi lah biar panjang. Nah, ini ya. Nah, jadi tampilannya itu tetap ditampilkan secara sempurna dari mulai objek bagian paling atas ya. Kemudian untuk yang ke bawah nanti tinggal kita scroll ke bawah aja. Nah, jadi lengkap. Ini bisa kita tarik ke atas juga. Nah, oke, itu salah satu fungsi kita menggunakan list view ya. Jadi list view di sini itu nanti bisa membantu kita ketika kita membuat halamannya itu panjang ya. Jadi kan selama ini kan kita desain halamannya itu kan karena baru latihan kan hanya kecil-kecil ya, hanya bagiannya itu nggak terlalu banyak, objek-objeknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan sudah banyak itu kan kemungkinan itu nanti kan akan melebihi dari ukuran layar handphonenya. Nah, jadi nanti alternatifnya itu bisa kita bungkus menggunakan list view. Namun ini belum yang secara horizontal ya, yang melebar ya. Jadi kita fokus latihan dulu untuk yang desainnya itu ke bawah. Jadi bisa kita bungkus dengan list view itu tadi. Nah, oke. Jadi itu salah satu fungsi. Nah, namun di dalam list view itu sendiri sebenarnya itu dia memiliki susunan sendiri ya. Jadi bisa dilihat di bahan praktikum yang kelima, di situ ada list view. Nah, di sini sudah ada contoh codingnya ya seperti biasa, dan juga hasil yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian di bawah ini juga nanti ada sedikit latihan ya. Oke, jadi intinya list view itu kan digunakan untuk menampilkan atau membuat halaman yang tersusun secara list atau secara vertikal ya. Nah, secara vertikal itu kan nanti bisa beragam, jadi sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Jadi bisa berisi gabungan beberapa objek dengan menggunakan widget raw ataupun kolom sesuai dengan tampilan seperti apa yang ingin kita buat ya. Ataupun secara khusus di dalam list view itu memiliki properti sendiri ya. Jadi properti khususnya itu adalah ini list style ya. Jadi di dalam list style itu nanti terdapat leading dan juga title. Jadi list style itu sama halnya ketika kita lihat di dalam app bar. Jadi di dalam app bar sebuah aplikasi itu kan ada yang namanya leading ya. Yang
bagian atas ini kan ada leading. Leading itu kan bisa icon dan juga bisa tag. Jadi list view pun itu properti utamanya itu sebenarnya dua itu. Tapi kan kegunaannya itu bisa juga kita gunakan untuk membuat halaman yang dinamis ya secara tampilannya. Jadi bisa kita scroll ke atas dan juga ke bawah. Namun secara struktur utamanya itu dia memiliki list style. List style yang memiliki leading dan juga title tag. Nah, leadingnya ini juga bisa kita isi icon, gambar ataupun yang lainnya. Intinya yang dimaksud dengan leading itu kan yang berada di bagian sebelah kiri ya, yang sini. Untuk yang apa itu title berarti yang ada di sebelah kanannya. Nah, oke. Jadi seperti itu inti dari penggunaan list view. Jadi di awal tadi itu sengaja saya jelaskan kebalikannya ya. Jadi saya bukan fokus ke menyampaikan list view-nya dulu, tapi kegunaan secara umumnya. Jadi secara umum itu biasanya digunakan untuk mendesain halaman itu biar bisa di-scroll ke atas ke bawah. Sebagai contohnya kan pas kemarin kita buat halaman ini aja. Bentar, ini saya contohkan di akhir aja ya. Halaman yang latihan 1. Mana latihan 1? Login. Ini ya, pemrograman tugas 1. Nah, yang ini ya, contohnya ya. Jadi kan di halaman wisata di sini itu kan kemarin kan panjang. Atau ini saya tampilkan aja ya. Bentar. Mana tadi? Halaman di punya saya kemarin apa ya? Hal wisata ya. Oke, di MindDat ini saya ubah dulu home-nya, default tab controller-nya. Ini saya ganti hal wisata ya. Oke, saya ginikan dulu aja untuk contoh lebih kompleksnya. Nah ini ya. Jadi kan ini kan kebetulan kan cuma segini dan sudah full kontennya ya. Nah, apabila di bawah-bawahnya itu nanti ada konten lagi, jadi kan nanti dia akan overflow. Bentar. Hal wisata, kemudian saya apa ya? Kopikan tagnya aja mungkin ya. Oke, saya tambahin tagnya aja lah. Nanti secara itunya kan ini ya, tagnya aja saya duplikat lagi ya. Mana? Bentar. Oh, enggak mau. Oke, sebentar. Ini apa ini? Coba saya tuliskan manual dulu ya. Tag. Data 5.
Oke, saya simpan dulu. Sebentar. Oh, enggak mau. Bentar, saya lihat strukturnya dulu ya. Tag ini itu ada di dalam kolom ya, bener ya. Ini raw, tag data 2. Terus ini ikut di atas. Tapi kok tidak mau ya? Tag data 4. Tidak berubah ya. Oke, coba gini dulu aja. Data 4. Oh, enggak update tampilannya. Ada apakah? Oke, saya kembali ke sini dulu aja. Langsung ke contoh yang tadi aja ya. Ini saya undo aja. Oke, saya kurang tahu permasalahannya tadi apa yang di halaman wisata ya. Kenapa kita sudah coba ganti tapi dia nggak mau memperbarui datanya ya. Jadi saya kembali ke contoh yang tadi aja, ke halaman tab bar ya. Jadi ini saya ke halaman headset. Nah, ini untuk memastikan ini yang tag headset pertama, ini saya tambahi headset list view ya. Coba mau update nggak tampilannya? Oke, aman yang ini ya. Oke, berarti kita ke contoh struktur utama list view aja. Oke, jadi ke praktikum 5 ya. Oke, ini. Jadi nanti kita akan mencoba membuat tampilan list view yang seperti ini ya. Oke, kemudian ini berarti saya duplikat dulu lah. Ini saya duplikat dulu aja ya. Nanti biar saya kembalikan. Oke, kemudian intinya kan kita di body ya. Body ini berarti center sampai penutupan center. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita ganti menjadi list view. List view kemudian ada yang namanya children ya. Jadi intinya children itu selalu digunakan di saat kita ingin menampilkan beberapa objek di dalamnya. Contohnya itu kan seperti raw. Raw itu kan memiliki children ya. Karena kan di dalamnya itu nanti akan ada beberapa. Jadi ada anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi intinya ketika ada children itu berarti di dalamnya bisa menampung beberapa objek. Nah, berbeda dengan child. Kalau child itu kan berarti kan cuma anak ya. Anak itu berarti cuma memiliki satu buah turunan atau satu buah objek. Tapi kalau children itu bisa banyak objek. Nah, makanya kan ketika di dalam body itu tanpa kita gunakan widget yang memiliki properti children, itu dia hanya bisa menyajikan satu objek. Ketika sudah ada tag berarti hanya ada tag, ketika ada gambar berarti hanya ada gambar dan seterusnya. Nah, maka dari itu kan kita perlu memahami raw dan kolom itu, seperti kemarin yang saya sampaikan di pembahasan raw dan juga kolom ya. Nah, di list view itu juga sama, jadi dia memiliki children. Makanya di dalamnya itu nanti bisa memiliki beragam
objek atau beragam widget yang bisa kita tampilkan di dalamnya. Oke, kemudian ini saya kembali ke children ya. Berarti apa itu properti utamanya tadi di dalam list view itu memiliki list style ya. Jadi di sini nanti ada list style. List style. Kemudian ada yang namanya leading ya. Leading. Nah, leading ini nanti bisa berupa gambar ataupun yang lainnya. Jadi intinya di dalam leading itu tidak hanya bisa digunakan icon ya, tapi sebagai contoh di sini kita gunakan icon sama seperti yang ada di bahan yang saya gunakan ya. Jadi icon, kemudian di sini ada icon dot apa tadi, iconnya bebas lah, tapi ini saya samakan aja ya, AC unit. Kemudian berikutnya selain leading itu nanti kita bisa membuat apa, title ya. Title itu umumnya tag ya. Tag ini berarti AC unit. Oke, saya simpan dulu. Bentar, ini kenapa? Check log, apanya ini? AC unit. Oh, ini belum saya koma ya, sorry, komanya ketinggalan, belum ditutup. Jadi kan setelah leading itu kan seharusnya ada penutup dulu ya, penutup dari iconnya. Oke, ini ya. Jadi di sini ada AC unit. Nah, jadi untuk list-list yang berikutnya berarti sama. Berarti ini tinggal kita gunakan list style lagi. Ini saya duplikat yang banyak ya. Sampai berapa itu? Saya beberapa kali paste. Jadi intinya nanti biar tampilannya itu panjang. Oke, ini ya. Jadi di sini ada beberapa objek yang ditampilkan dalam satu layar ya. Dan ini bisa di-scroll ke atas dan juga ke bawah. Jadi sama seperti yang tadi ketika kita menggunakan kolom di dalamnya ya. Jadi kan ini bisa beragam. Oke, jadi intinya seperti itu. Penggunaan dari list view itu bisa kita gunakan untuk membuat halaman yang di dalamnya itu berisi beberapa objek yang panjang ya. Jadi nanti dia ada sifat scroll view-nya. Oke, di sini ini contohnya udah ya. Nah, kemudian di bawah di sini kan ada latihan ya. Jadi buatlah tampilan list view yang menampilkan gambar dan tag, temanya bebas. Jadi silakan kalian bisa berkreasi mencoba membuat sebuah tampilan yang menarik ya. Jadi entah itu kalian kembangkan halaman wisata yang kemarin ataupun kalian ingin membuat tema yang lain, bebas. Misalkan desain tampilan aplikasi Android, kan referensi yang lain ya, contoh-contoh gambar yang lain ya. Entah itu kalian mau buat seperti ini ataupun yang lainnya, nanti pokoknya intinya silahkan kalian berkreasi ya. Jadi untuk latihan membuat tampilan yang isinya itu beragam, lumayan banyak. Nah, jadi kan sebagai contohnya kan tadi ya, ini saya kembalikan dulu ke tampilan yang headset mana tadi headset.
Oke, ini ya. Jadi kan contohnya di sini di dalam kolom, nah misalkan di sini di anak pertama ini kan kita gunakan apa? Raw ya, raw, kemudian ada children, bisa koma dulu. Nah kemudian di baris pertama ini misalkan saya gunakan tagnya ini 1. Bentar, ini ya. Kemudian ini 2 ya. Kemudian lagi saya koma lagi, ini nanti ada 3. Oke, saya simpan dulu biar kita bisa lihat hasilnya dulu. Nah ini ya, 1, 2, 3. Nah di dalamnya ini kan berarti kan nanti intinya ini saya mencontohkan kalau misalkan di dalamnya ini nanti bisa beragam. Jadi kan silakan nanti kalian bisa berkreasi sendiri untuk membuat latihan desain tampilan bebas ya, tema bebas. Yang intinya itu isinya itu udah cukup lumayan banyak. Yang mana itu mungkin nggak cukup 1 layar ya. Jadi nanti dia akan bisa ke atas dan juga ke bawah. Jadi kan di dalam list view itu nanti bisa memiliki anak, raw dan juga kolom. Nah kemudian di dalamnya itu nanti silakan kalian bisa berkreasi sendiri. Kalian mau mencoba latihan membuat tampilan seperti apa. Nah jadi dengan adanya Flutter ini kan tampilannya itu sebenarnya kita bisa mendesain tampilan yang modern ya. Jadi makanya banyak-banyak latihan supaya kalian bisa menguasai desain layoutnya. Oke, mungkin cukup itu ya pembahasan kita hari ini. Silakan nanti bisa kalian coba dulu. Kalian bisa mencoba seperti yang saya contohkan dulu aja. Intinya biar paham dulu apa itu kegunaan list view. Setelah berhasil nanti baru otak-atik lagi latihannya ya. Jadi bisa kalian kembangkan dari halaman wisata kemarin, kalian tambah-tambahi lagi di bawahnya, ataupun kalian ingin membuat desain tampilan baru. Oke, cukup itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.